Ladies and gentlemen, mari kita saksikan sukses story dari Ibu Novi dan Bapak Didit. Assalamualaikum, saya Rini, ibu rumah tangga. Saya adik kandung dari Pak Didit Eko Ardianto. Dulunya Pak Didit itu pemalu, apalagi ketemu banyak orang. Tapi sekarang Pak Didit menjadi pemimpin yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Sukses untuk Pak Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul, saya adik dari Mbak Novi. Kalau melihat kondisi Mbak Novi sama Mas Didian sekarang, saya nggak heran ya, karena perjuangannya beliau sangat luar biasa. Assalamualaikum, saya Farel. Saya Dea. Kami anaknya Novi Didit. Mami papiku is the best. Bergabung di PTBS karena Bapak Ibu, saya yakinnya sekaya-kayanya saya, sekaya-kayanya Bapak Ibu semua di sini, belum tentu Bapak Ibu bisa mengkayakan orang lain. Ladies and gentlemen, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Novi dan Bapak Didit. Mitra PTBS di seluruh Indonesia, apa kabar? Orang semangat, orang bahagia akan cepat meraih impiannya. Apa kabar? Terima kasih. Sekarang kita nyanyi dulu. Suara ceprek, suara fales. Ora urus bodo amat. Yang penting kita nyanyi dulu. Jangan pikir maraimu man, gope jamur go nembah wage, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Babe tuku ketan, iki cerita anak rantauan, rawit pedes tenan, golek duit kanggo masa depan, golek duit kanggo masa depan. Kesebut listroni, dan ada bojo, tuku donat nang Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan, tetep semangat kanggo masa depan. Hei. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tetap semangat, tetap bahagia. Mitra PTBS seluruh Indonesia, apa kabar? Yang di pojok sana, belakang, depan, apa kabar? Wah, luar biasa sekali. Saking luar biasanya, saya mau kasih hadiah. Tetap semangat,
tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bapak Ibu, saya punya pantun. Jangan lupa bilang cantik. Oke, karena kan saya perempuan, masa cakep? Oke. Buah kedondong dimakan sedikit. Kenalin dong, nama saya Novi Didi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang terlahir dari rahim seorang ibu yang sangat sederhana. Saking sederhananya, sampai-sampai impian saya juga ikut sederhana, yaitu saya hanya ingin punya suami yang berdasi saja. Karena di desa saya, laki-laki yang berdasi kayak gimana gitu. Keren banget. Dan pasti kalau laki-laki berdasi itu mapan, kaya, dan akan bisa membahagiakan saya. Contohnya yang di depan-depan ini berdasi semua loh Bapak Ibu. Miliarder semua ini. Oh, jangan main-main. Sampai-sampai dulu ya, saya kalau lihat laki-laki yang berdasi, setiap kali berangkat kerja, lihat laki-laki berdasi saya selalu jomblong. Gini, mudah-mudahan suami saya nanti berdasi ya Allah, itu tok. Sangat simpel. Alhamdulillahnya Allah mempertemukan saya sama laki-laki yang baik. Postur tubuhnya tinggi, cakep, ganteng. Biasa mulut saya saking gantengnya suami saya seperti ini. Dan juga orangnya sangat supel. Dan yang pasti berdasi juga dong. Yang pasti berdasi juga. Nggak lama dari itu kita pun menikah Bapak Ibu. Dan ternyata lagi suami saya ini anaknya pejabat dari Surabaya weh. Anaknya orang kaya ternyata. Suami saya ini. Setelah menikah kita pun juga menjalani rutinitas yang ada. Saya sebagai ibu rumah tangga, suami saya sebagai owner di salah satu koperasi yang ada di Surabaya dan owner di 2 penginapan yang ada di Surabaya. Hidup kita damai Bapak Ibu, gak pernah susah, gak pernah mikir utang karena memang kita gak pernah berhutang. Apalagi suami saya selalu menuruti apa yang saya minta, apa yang saya mau. Setiap ke mall, saya lihat sepatu yang branded, merek-merek Coach. Saya hanya lihat gini aja, kata suami saya gini, Mami mau, ayo beli. Habis itu saya lihat sepatu, terus lihat baju yang merek-merek branded, hanya lihat aja, belum ngomong. Kata suami saya, Mami mau, ayo beli. Habis itu saya tes suami saya, coba sih nanti aku mau ngelirik berlian, beliin enggak? Di toko berlian saya gini di kaca, Mami mau katanya, mau, ayo beli. Cerita saya ini sampai viral di kalangan teman-teman saya sama teman-teman suami saya, viral Pak Bu. Pokoknya kita hidup kecukupan, gak pernah susah. Saking viralnya, suatu malam hari ada teman dari suami saya datang ke rumah. Menawarkan bisnis yang sangat menggiurkan, di mana kita investasi 100 juta, dapat 5 juta per bulan, gak usah ngapa-ngapain, gak usah kerja katanya. Dari situlah suami saya langsung berinvestasi 700 juta tanpa berpikir panjang. Karena di pikiran suami saya, kalau 100 juta setiap bulan dapat 5 juta, berarti 700 jutanya dapat 35 juta. Cukup untuk membiayai istri senang-senang katanya. 3 bulan bagi hasil lancar Bapak Ibu. Akhirnya suami saya memboyong semua nasabah-nasabah di koperasinya
untuk ikutan trading juga. Dan juga suami saya menggalang dana ke teman-temannya hingga terkumpul 2 miliar yang ditradingkan juga. Teman-teman saya senang semua, gak ada yang gak senang. Orang gak ngapa-ngapain, gak kerja, setiap bulan dapat 5 juta. Dari situlah Bapak Ibu, saya dan suami saya berani berhutang. Dari situlah suami saya kredit mobil Yaris keluaran terbaru tipe tertinggi untuk saya pergi ke pasar. Dan suami saya juga kredit mobil Xenia tipe tertinggi untuk operasional kantor. Karena dalam pikiran suami saya, setiap bulan yang bayar cicilan mobil ini adalah hasil dari trading itu. Tapi Bapak Ibu, fata morgana itu hanya bertahan 8 bulan saja. Tiba-tiba owner dari si trading ini dipenjara. Bagi hasil di stop. Setiap hari rumah saya rame dengan teman-teman dan nasabah yang meminta pertanggungjawaban kami untuk mengembalikan uang tersebut, Bapak Ibu. Di situ Allah menurunkan cobaan bertubi-tubi kepada si pelaku judi trading dan pelaku riba, yaitu saya dan suami saya. Yang pertama, Allah menurunkan derajat saya yang awalnya saya di atas hingga hancur bertubi-tubi sampai minus, Bapak Ibu. Dari rumah mewah, saya sama suami saya pergi ke kontrakan dengan membawa uang hanya 1 juta saja. Waktu itu saya dan suami saya bingung, uang 1 juta ini mau dibuat apa? Dibuat makan sebulan habis Bapak Ibu, gak cukup. Dibuat usaha apa? 1 juta. Dan berbarengan itu adik bungsu saya Mbak Lina menelpon saya bilang, Mbak, Ibu masuk rumah sakit, stroke, lumpuh, dan juga rumahnya Ibu disita bank karena 7 bulan tidak bisa bayar cicilan. Rasanya hancur Bapak Ibu. Dengan kondisi seperti itu, saya boyong ibu saya dari desa ke kontrakan saya untuk saya rawat. Suami saya setelah melihat kondisi ibu saya separah itu, saya teringat sekali suami saya bilang, Mi, mulai besok aku rela makan sehari sekali, asalkan ibu bisa minum obat setiap hari. Dan mulai besok aku akan cari kerjaan di pasar, jadi kuli panggul juga nggak apa-apa, asalkan anak-anak kita tetap bisa sekolah dan makan tiap hari. Mendengar itu gak tega Bapak Ibu saya. Andaikan waktu itu suami saya cerita ke orang tuanya, selesai sudah masalah kami, gak ada lagi penderitaan. Tapi suami saya gak enak sama saudara-saudaranya, takut dikira jadi benalu Bapak Ibu, takut membebani orang tua, takut tidak ada kepercayaan lagi dari orang tua. Akhirnya dari situ Bapak Ibu, uang 1 juta itu saya buat jualan kue singkong. Di mana malam harinya suami saya harus belanja singkong di pasar, lalu diparutnya hingga tangannya berdarah-darah. Setelah itu saya masak, subuhnya suami saya keliling dari pasar ke pasar untuk menitipkan kue singkong itu.
Kami sudah bekerja banting tulang dari malam ketemu malam. Tapi itu pun tidak cukup untuk membiayai hidup kami. Jangankan buat bayar hutang Bapak Ibu, buat makan saja susah. Melihat kondisi saya seperti itu, adik bungsu saya Mbak Lina memutuskan untuk resign dari kerjaannya. Kata Mbak Lina, bantu Mas Didit Mbak, biar aku yang jaga ibu sama anak-anaknya Mbak Novi. Aku yang merawat ibu. Waktu itu adik saya yang pertama gak bisa resign Bapak Ibu. Mas Khoirul baru aja diterima kerja di perusahaan swasta. Dari situ suami saya menambah lagi profesinya sebagai supir antar jemput karyawan. Yang dimana dia harus membagi waktunya. Malam dia belanja singkong di pasar, di parutnya saya yang masak. Paginya, subuhnya dia keliling dari pasar ke pasar menitipkan kue singkong itu. Pagi dia bekerja menjadi supir sampai malam. Itu terus menerus dilakukan sama suami saya. Itu pun masih belum cukup Bapak Ibu. Yang paling teringat dalam pikiran saya Bapak Ibu, waktu malam hari adik bungsu saya bilang, Mbak, obatnya ibu habis, hanya cukup buat besok pagi. Di situ menyusul anak saya, Farel namanya, bilang, Mami, Farel udah lama sekali gak makan ayam. Farel sama adik Dea pengen makan ayam. Beli ya Mi besok? Saya bilang iya. Paginya saya pergi ke pasar Bapak Ibu, hanya bawa uang 4.000 saja. Saya beliin tempe, sampai rumah saya tumbuk tempe itu menjadi nugget. Saya suapkan ke anak saya satu persatu. Kata anak saya bilang, enak Mi ayamnya. Tiap hari Farel sama Dek Dea makannya hanya tahu sama tempe. Baru kali ini Farel makan ayam lagi katanya Bapak Ibu. Hanya ayam saya gak bisa belikan. Mendengar dari itu, ibu saya bilang, Ibu gak usah dibeliin obat. Maaf ya, Ibu sudah ngerepotin kalian. Uang buat beli obat, buat beli ayam saja, Ibu mati gak apa-apa katanya. Mendengar itu Bapak Ibu, saya langsung lari ke kamar. Saya berdoa, ya Allah bantu saya. Bantu saya ingin memerangi riba. Saya ingin membantu suami saya. Saya ingin menyembuhkan ibu saya. Dan saya ingin jadi kebanggaan anak-anak saya. Bantu saya. Saya tobat ya Allah. Tidak ada judi trading lagi. Tidak ada riba lagi. Bantu saya. Gak lama Bapak Ibu, telepon saya berdering dari penjual kaset. Di mana penjual kaset itu bilang, Novi, kamu mau rumah lagi enggak? Kamu mau enggak kendaraan lagi? Kamu mau enggak punya penghasilan tambahan lagi? Kalau kamu mau, aku tahu caranya. Aku sudah membuktikan 2 hari aku dapat 4 juta. Kata si penjual kaset itu. Di situ saya terasa menemukan harapan baru Bapak Ibu. Tapi hati sama pikiran saya berkata, jangan sampai saya tertipu lagi. Jangan-jangan saya ditipu lagi. Tapi kalau saya nggak datang,
Kalau saya nggak menemui si penjual kaset itu, ini saudara saya Bapak Ibu. Saya nggak enak. Akhirnya saya minta tolong ke suami saya untuk libur sehari Bapak Ibu. Untuk ngantarkan saya ketemu si penjual kaset di McD jam 9 pagi. Saya datang tepat waktu dengan membawa uang 100.000, itu pun hasil minjem teman saya. Di McD saya beli minuman hanya 1. Saya minum berdua sama suami saya. Tiba-tiba penjual kaset datangnya jam 11. Ini kalau bukan saudara saya, tak pecel-pecel. Asli. Mana Bu Nur Hayati, Pak Didik? Mana Pak Enggar? Mana Pak Enggar? Pak, Bu, kalau boleh jujur, dulu waktu ketemuan sama Bapak Ibu semua, saya sama suami saya posisi nahan lapar. Mereka datang tiba-tiba kayak gak punya dosa, langsung minta dibeliin makan dan minum. Keterlaluan. Saya nunggu 2 jam, datang langsung minta dibelikan makan sama minum. Asli, kalau bukan saudara saya, tak pecel-pecel. Setelah itu Bapak Ibu, belum juga duduk, tangan saya ditarik sama penjual kaset. Katanya seperti ini, "Heh, aku bilang kamu sama Mas Didit orang kaya. Jangan malu-maluin aku ya. Pokoknya kamu harus gabung. Kamu wajib gabung. Kalau kamu gak gabung, lo gue N. Gak usah saudara-saudaraan," katanya gitu. Habis itu dibilangin juga, nanti kalau dijelaskan gak usah banyak pertanyaan, pokoknya gabung. Itu kata penjual kaset. Saya sama suami saya Pak Bu duduk dengan wajah tegang. Pak Enggar jelaskan, "Bu Novi, Pak Didit ada pertanyaan?" Gak ada. Yang kedua dijelaskan, "Pak Didit, Bu Novi ada pertanyaan?" Gak ada. Bingung mau ngomong apa. Habis itu yang ketiga, "Bu Novi, Pak Didit ada pertanyaan." Suami saya nyeletuk, "Ada Pak, Bapak join paket apa?" Katanya 62 juta paket priority. Suami saya bilang, "Ada gak di atas priority? Kalau ada saya gabung yang di atas priority," katanya. Gitu. Sayangnya gak ada. Paling besar, paling tinggi priority Pak Didit 62 juta, Pak Didit yang ganteng dewe katanya. Ya sudah Pak, saya ikut paket priority, nanti uangnya saya transfer. Sampai rumah Pak Bu, pikiran cemot-cemot, hati bingung. Uang 62 juta dari mana Pi? Orang dibuat makan saja susah. Motor buntut kita kalau seumpama dijual 10 juta nggak laku. Saya bilang gitu. Tapi suami saya mempunyai keyakinan yang sangat besar Pak. Kalau bisnis ini akan membawa perubahan yang dahsyat di hidup saya. Makanya kita putuskan, saya dan suami saya memutuskan untuk berhutang sekali lagi demi melunasi hutang selamanya. Dari situ saya sama suami saya silaturahmi ke teman, ke saudara yang masih percaya sama kami. Kami pinjam uang 2 juta, 1 juta, 5 juta, hingga terkumpullah 62 juta. Kami kasih cash 62 juta. Setelah bergabung Bapak Ibu, setelah bergabung saya sama suami saya bingung. Ini mau ngapain? Ini kerjanya bagaimana? Akhirnya kami pun pergi ke teman kami menawarkan bisnis ini. Kata teman kami seperti ini, "Gak usah bisnis gitu-gituan, bisnis yang real-real aja. Kamu kalau bisnis kayak gini nanti tambah melarat," katanya. Rauros bodoh amat. Habis itu saya pergi ke saudara saya tawari bisnis ini. Kata saudara saya gini, "Mbak Novi sama Mas Didit join dulu aja.
nanti kalau udah sukses baru saya join. Saya buktikan. Habis itu saya pergi lagi, bertemu orang penjual cilok Pak, penjual cilok sama Gojek. Saya tawari, bilangnya gini, saya nggak suka bisnis cari-cari orang. Saya sukanya bisnis yang pasti-pasti, sekarang kerja langsung dapat uang. Katanya, rauros, bodoh amat, hidup saya yang tahu, bukan mereka. Sudah 90% saya menawari bisnis ini ke semua orang. Semuanya menolak, gak ada yang menerima Bapak Ibu. Saya bilang sama suami saya, 90% menolak. Kata suami saya, itu baru 90%, masih ada 10%. Saya yakin 10% ini akan mengantarkan hidup kita jauh lebih dahsyat. Akhirnya Bapak Ibu, di saat saya seperti itu, ada broadcast di grup WA. Di situ bilang ada seminar, pembicaranya Ibu Polwan, di mana 4 bulan dapat 7 mobilio. Saya langsung datang sama suami saya ke seminar tersebut yang dibawakan Ibu Polwan ajaib. Melihat seminarnya Bapak Ibu, kami nyesel banget. Seminar sedahsyat itu kami hanya datang 2 orang. Di akhir acara kami pun tanya ke Bu Polwan, Bu Polwan, ada nggak acara seperti ini lagi? Katanya ada Bu Novi. Minggu depan acara di sini, pembicaranya pengusaha dari Jogja, Pak Adan Haris. Mendengar itu Bapak Ibu, saya langsung mengajak adik bungsu saya yang lagi merawat ibu saya untuk ke seminar, dan saya langsung mengajak 60 orang untuk menghadiri seminar itu. Saat saya hadir di seminarnya Pak Adan Haris, saya fokus, saya simak, saya belajar sungguh-sungguh bagaimana caranya mengadakan seminar dengan benar. Setelah itu saya ngobrol sama beliau. Beliau mengarahkan saya, mengajari saya hingga saya bisa pede Bapak Ibu membuat seminar. Besoknya saya langsung gaspol bikin seminar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, itu terus Bapak Ibu. Dengan berbagi shift dengan adik saya. Karena kami harus bergantian merawat ibu di rumah, gak ada yang bantu. Dengan keterbatasan waktu yang kami punya, dengan keterbatasan uang yang ada pada kami, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan hitungan bulan saja saya bisa membeli mobil Innova cash tanpa DP, tanpa cicilan. Dan di situ saya bisa membayar hutang saya sedikit demi sedikit. Bukan hanya itu, ibu saya berangsur sembuh, adik bungsu saya pun bisa membeli mobil impiannya, dan juga bisa mengadakan resepsi pernikahan yang spektakuler di hotel berbintang tanpa meminta bantuan kakak-kakaknya. Karena adik saya tahu kakaknya itu banyak hutang, makanya dia tidak mau merepotkan kakak-kakaknya. Bapak Ibu, PT BES adalah wadah yang besar. PT BES adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa mewujudkan impian Bapak Ibu dengan cepat. Maka manfaatkanlah PT BES untuk mewujudkan impian Bapak Ibu dengan cepat. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu adalah usia. Di mana usia tidak ada yang tahu kapan berakhirnya Bapak Ibu. Setelah beberapa bulan, tibalah adik saya melahirkan.
Di saat itu adik saya telepon saya 1 jam sebelum melahirkan. Mbak, di mana? Di jalan, Dek, habis ini mau ke tempatnya sampean. Mbak, aku mau melahirkan. Doakan lancar ya. Titip anakku. Belikan perlengkapan bayi buat anakku. Dengan wajah senang saya pergi ke perlengkapan bayi sama suami saya. Setelah itu saya bergegas menuju rumah sakit. Di pertengahan jalan, adik saya yang pertama, Mas Khoirul, telepon. Mbak Novi di mana? Di jalan. Mbak, Delina meninggal. Meninggal, Dek? Iya, Delina meninggal. Mbak Novi cepat ke sini. Hancur Bapak Ibu. Hati saya hancur. Dia yang membantu saya merawat ibu saya sama anak saya. Saya pergi ke rumah sakit sambil menggendong keponakan saya yang belum sempat dilihat sama ibunya, belum sempat digendong, bahkan disusui. Setelah itu saya mengantar jenazah adik saya ke pemakaman terakhirnya. Di situ saya melihat makam adik saya. Terasa ada yang berbisik di telinga saya, Bapak Ibu. Novi, lihat makam adik kamu. Andaikan yang di dalam situ kamu sama suami kamu, siapa yang akan bayar hutang-hutang kamu? Apakah anak kamu yang masih kecil-kecil? Apakah ibu kamu yang baru sembuh dari stroke-nya? Melihat itu Bapak Ibu, terasa terngiang-ngiang di telinga saya. Saat itu saya sama suami saya langsung gaspol meningkatkan frekuensi seminar saya di setiap kota, Bapak Ibu. Saya meningkatkan seminar saya hingga anak saya tanya, "Mami kerja cari apa?" Kata anak saya, "Mami kerja untuk kakak sama adik." Kata anak saya, "Kakak gak mau uang, kakak mau mobil kayak punya Yangkong, Mi, yang atapnya bisa dibuka. Nanti beli 2 ya, Mi, 1 buat kakak, 1 buat adik," katanya. Saya bilang, "Doakan Mami sama Papi, sebentar lagi Mami akan bisa mewujudkan itu." Saya tingkatkan frekuensi saya, seminar di kota-kota, Bapak Ibu. Alhamdulillah PT BES mewujudkannya. Saya bisa beli mobil DFSK Glory warna putih dan Pajero Sport warna hitam sesuai impian anak saya. Di situ anak saya bilang, "Mi, ayo ke rumah Yangkong yuk. Kita tunjukkan sekarang kakak gak naik motor lagi. Sekarang kakak sudah punya mobil bagus kayak punya Yangkong." Akhirnya kami pun pergi ke rumah bapak mertua saya, Bapak Ibu. Sambil membawa BPKB DFSK Glory dan Pajero Sport Cash, Bapak Ibu. 2 BPKB kami bawa dengan lantaran ingin menunjukkan ke orang tua kami yang selama ini kami belum sempat membuat bangga. Sampai rumah bapak mertua saya, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Allah berkehendak lain. Bapak mertua saya pun juga meninggal karena sakit. Di situ, Pak Bu,
melihat makam bapak saya, terasa ada bisikan dari bapak saya, "Novi, bapak pergi ya, nitip ibu ya, bahagiakan ibu, jaga ibu, bikin bangga ibu, kamu harus bersatu sama Mas Didit, jangan bikin ibu menangis," katanya. Dari situ Bapak Ibu, saya sama suami saya bangkit lagi untuk meningkatkan seminar pelatihan pembinaan, dan alhamdulillah wasilah dari PT BES Bapak Ibu, saya Novi Didit bisa punya 18 motor cash, 6 mobil cash, 2 Pajero cash, dan 1 rumah cash Bapak Ibu. Dari situ saya bisa membangunkan rumah ibu saya. Saya bisa melunasi hutang ibu saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Febrian Agung selaku owner yang membuat program sedahsyat ini Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada PT BES yang sudah menjadi wadah besar buat saya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Adan Haris, kepada Ibu AKP Rini yang sudah mementori saya hingga saya bisa berdiri di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hayati, Pak Didi yang sudah mengenalkan bisnis ini. Dan terima kasih juga kepada leader-leader yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu, PT BES adalah wadah yang besar. Saya adalah salah satu bukti di mana PT BES bisa diwariskan. Walaupun adik kandung saya, adik bungsu saya sudah meninggal Bapak Ibu, tetapi ID-nya di PT BES masih tetap hidup. Ini orang mati bisa menghidupi yang hidup. Jangan sampai yang hidup tidak bisa menghidupi yang hidup. Wasilah dari PT BES Bapak Ibu. Sebelum adik saya meninggal, adik saya sudah membantu mitra-mitranya hingga sukses di bisnis ini. Dan baru saja kemarin minggu lalu almarhum adik saya nembus Pajero cash 500 juta yang jatuh ke tangan ahli warisnya, yaitu anak dan ibu kandungnya. Bapak Ibu, kalau teringat kisah adik saya teringat kisah Wali Songo Bapak Ibu, di mana Wali Songo itu sudah wafat, tetapi dari pelataran makamnya Wali Songo itu bisa menghidupi banyak orang. Di situ banyak orang berjualan di makamnya Wali Songo itu Bapak Ibu, hingga orang tersebut bisa sedekah, bisa umroh, bisa haji, bisa menyekolahkan anaknya. Itu sama dengan membangun masjid di akhirat sana Bapak Ibu. Begitu juga dengan adik saya. Adik saya meskipun sudah meninggal, bonus-bonusnya tetap jalan hingga bisa mengumrohkan orang tuanya tanggal 11 Oktober besok Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Banggakan orang tua sebelum mereka tiada. Selagi kita dikasih kesempatan, dikasih waktu Bapak Ibu, maka jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang.
Setiap manusia pasti mempunyai impian. Jangan sekedar bermimpi, tapi wujudkan mimpimu. Di sini kita bergandengan dan berjuang bersama untuk wujudkan impian menjadi kenyataan. Saudaraku tercinta, hidup itu pilihan. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada kala kita saat jaya, ada saatnya juga terjatuh. Terjatuh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Karena masalah dan kesulitan itu akan selalu ada. Selalu ada. Seberat apapun masalah itu, seberat apapun kesulitan itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dan jangan takut untuk kembali bermimpi besar. Jangan takut, saudaraku, untuk kembali bermimpi besar. Di saat kita terjatuh, saudara sekalian, begitu banyak kelecehan dan hinaan. Sama halnya di dalam bisnis ini, di dalam membangun bisnis ini, saudara. Ketika kita membangun grup, tiba-tiba rontok, bangun lagi, rontok lagi. Di luar sana banyak yang melecehkan, banyak yang menghina, banyak yang mencibir, banyak yang menolak. Bahkan saudara kita sendiri menghina kita. Kita dihina oleh saudara kita sendiri. Tapi itu semua tidak penting. Tidak penting, saudara. Tidak penting. Seorang pemenang akan fokus pada impian besarnya. Oleh sebab itu, saudara, tidak penting berapa kali Anda terjatuh. Tidak penting berapa kali Anda terjatuh. Tidak penting. Yang terpenting adalah Anda segera bangkit ketika Anda terjatuh. Anda segera bangkit setiap kali Anda terjatuh. Anda segera bangkit setiap kali Anda terjatuh. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Sampai Anda menjadi seorang pemenang. Sekian dari saya Didit. Saya Novi. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Setiap manusia pasti mempunyai impian. Luar biasa sekali tentunya sukses story dari Mbak Novi dan juga tentunya Pak Didit Karati, menjadi inspirasi dan juga tentunya menjadi sebuah pelajaran penting, pelajaran besar buat semua mitra sukses. Betul, tentunya. Smart people yang hadir hari ini. Iya, tentunya Zazi, bahwa perjalanan itu merupakan suatu yang harus kita lewati. Tetapi kesuksesan tidak akan pernah terlewati apabila kita berusaha dengan sekuatnya. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi.
jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Luar biasa.